Jumpa kembali di channel Guru Jere. Kali ini kita akan sama-sama diskusi tentang TAM. Apa itu TAM? Tes akhir modul. Di manakah TAM itu? Kita langsung ke aplikasi Space Kemenag. Saya sudah masuk di aplikasi Space Kemenagnya. Klik modul, terus pilih modul yang sudah dibuka. Di sini saya modul ketiga. Nah, di fitur yang kelima, di sini ada TAM. Tes akhir modul, dan ini nilainya cukup besar persentasenya. Tadi saya lihat di sini berapa persentasenya TAM itu. Di sini TAM itu presentasinya 20%, ya, lumayan besar. Untuk itu kita harus fokus serius untuk mengisi tes akhir modul ini. Oke, kita bahas satu-satu soalnya. Yang pertama, silakan klik tes akhir modulnya di sini, bagian ini tes akhir modul, diklik. Nah, kebetulan saya sudah selesai mengisinya, tapi saya akan review satu persatu soal dan jawabannya. Kita diskusi bareng-bareng. Di sini soalnya ada 12 item dengan durasi 20 menit. Saya di sini nilainya 91,67, berarti salah satu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sekarang ke nomor 1. Soal nomor 1. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulainya mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari pertumbuhan jaringan. Nah, jaringan apa nih? Saraf lebih kuat, otot lebih besar, fisik lebih berotot, otot lebih panjang, atau saraf lebih sempurna. Tadi disebutkan yaitu tentang gerakan-gerakan berlari, melompat, berarti gerakan-gerakan besar yang membutuhkan tenaga. Ya, jawabannya menurut saya adalah B. Otot lebih besar. Jaringan otot yang lebih besar yang membuat gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, mencingkrak ini bisa dilaksanakan sebagai bentuk perkembangan daripada fisik seorang anak. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang nomor 2. Perkembangan kesehatan yang menjadi fokus pemerintah. Hal ini dikarenakan kesehatan juga menjadi salah satu tolak ukur Human Development Index. Sebagai guru yang memperoleh amanah dalam pembinaan peserta didik untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan yang gemilang, guru dituntut mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. A. Perkembangan otot, perkembangan fisik, perkembangan belajar, kemampuan belajar, berjalan, perkembangan spiritual. B. Bentuk tubuh, perkembangan otot, perkembangan belajar, kemampuan belajar, dan perkembangan lingkungan sekolah. C. Bergizi, gizi,
kesehatan, nafsu makan, olahraga, jam tidur. Keluarga, D. Keluarga, gizi, kesehatan, jenis kelamin, gangguan emosional. E. Gizi, makanan, minuman, olahraga, dan pergaulan. Nah, faktor yang mempengaruhi fisik ya. Kalau di A tentu tidak masuk di nilai spiritual ya. Yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi. Kalau A jelas semuanya salah. Kalau B juga, ini juga bukan faktor perkembangan fisik ya. Nah, jawabannya yang pas itu adalah C. Gizi, kesehatan, nafsu makan, olahraga, jam tidur. Ini adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya fisik seorang peserta didik. Kalau di D ini hampir sama, tapi di sini ada gangguan emosional, itu tidak masuk. Keluarga juga tidak masuk. Di E juga ada pergaulan tidak masuk. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next, nomor 3. Pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik anak. Saat orang tua menerapkan pola asuh otoriter atau terlalu memaksa, anak akan mengalami shock. Hal ini menyebabkan gangguan mental pada anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya diri sendiri, dan merasa tertekan. Selain pola asuh, perkembangan psikomotorik peserta didik juga dipengaruhi oleh. Nah, kira-kira apa? Selain pola asuh, perkembangan psikomotorik itu apa selain pola asuh? A. Materi pelajaran. Kalau psikomotorik kayaknya enggak ya. B. Faktor genetik. Nah, kalau genetik mungkin ya, karena biasanya lincah tidak lincahnya, respect tidak respectnya seorang anak itu tergantung genetik dari keluarganya. C. Pesona dan kemampuan guru dalam mengajar. Betul, tapi kurang tepat. Gizi juga betul, tapi kurang tepat. Jenis kelamin betul, tapi kurang tepat. Tapi yang lebih tepat adalah faktor genetik. Jawabannya adalah B. Oke, next, nomor 4. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memperoleh informasi. Dan karenanya pula, secara bertahap mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks dari pendekatan proses informasi. Kemampuan kognitif seseorang diperoleh melalui, dari pendekatan proses informasi, kemampuan kognitif seseorang diperoleh melalui A. Habituasi, ilmu, dan praktik. B. Persepsi, memori, dan atensi. C. Persepsi, perspektif, dan persuasi. D. Ilmu pengetahuan, spiritual, dan psikomotorik. E. Kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, jawabannya menurut saya yang tepat adalah persepsi, memori, dan atensi. Next, ke nomor selanjutnya, nomor 5. Walkito 2010 mengatakan bahwa persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman
kealaman atau proses fisik. Merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal sebagai proses psikologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal sebagai nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Dan tahap keempat merupakan lanjutan dari tahap yang keempat, dari tahap-tahap yang sudah dijelaskan itu apa? A. Hasil yang diperoleh dari proses belajar yaitu berupa tanggapan dari hasil belajar. Hasil yang diperoleh dari proses pengenalan yaitu berupa pengetahuan dan perilaku. Hasil yang diperoleh dari proses penginderaan yaitu berupa pandangan dari perilaku. D. Hasil yang diperoleh dari proses pelataran yaitu berupa tanggapan dan pendapat. E. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Jawabannya menurut saya adalah E. Oke, lanjut ke nomor 6. Memori jangka panjang merupakan tipe memori dengan penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama dan relatif permanen. Selama bertahun-tahun usia sekolah, anak-anak menunjukkan perubahan-perubahan penting dalam sebagaimana mereka mengorganisasi dan mengingat informasi. Selama masa awal kanak-kanak, memori jangka pendek mereka telah berkembang dengan baik. Namun, setelah anak-anak berusia 7 tahun, tidak terlihat adanya penglihatan yang berarti. Saya ulangi, namun setelah anak-anak usia 7 tahun tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti. Cara-cara mereka memproses informasi menunjukkan keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Berbeda halnya dengan memori jangka panjang. Melihat adanya peningkatan seiring dengan penambahan usia selama masa usia sekolah. Hal ini dikarenakan A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. B. Memori jangka panjang sangat bergantung pada latihan individu di sekolah. C. Memori jangka panjang sangat bergantung pada faktor genetika seorang anak dalam mengingat informasi. D. Memori jangka panjang tidak bergantung pada kapasitas memori seseorang anak. E. Memori jangka panjang bergantung pada kapasitas memori seorang anak. Jawabannya yang tepat dan lengkap adalah A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. Lanjut. Halaman nomor 7. Selain perkembangan emosi dan sosial, terdapat perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng, yang mana konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pendapat Harlak 2012 menambahkan bahwa disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata.
Oleh karena itu, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik anak-anak. Kedua, tingkatan spiritual itu adalah the realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada masa ini, anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistis dan konkret. Sedangkan yang ketiga, pembagian daripada spiritual ini adalah the individual stage yang terjadi pada usia remaja. Pada masa ini, situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan emosi semakin sensitif. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna dan keberadaban Tuhan bagi kehidupan manusia. Masa the realistic stage terjadi pada usia masa realistic stage itu adalah tingkatan yang kedua, ya, tingkat kenyataan. Itu pada usia berapa anak itu? A. 8-11 tahun, B. 7-12 tahun, C. 8-16 tahun, D. 7-11 tahun, E. 6-10 tahun. Jawabannya adalah 7-12 tahun, ya, atau usia sekolah SD. Oke, lanjut ke nomor 8. Tahap perkembangan spiritual usia remaja ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya. Namun, kesadaran kritisnya sesuai dengan tahapan operasional formal. Ketika menjadi remaja, melakukan kritis atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh lembaga keagamaan resmi kepadanya. Pada tahapan ini, remaja juga mulai mencapai pengalaman bersatu dengan yang transenden melalui simbol dan upacara keagamaan yang menurutnya sakral. Simbol-simbol identik ke dalam arti ini pribadi lain yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Tahapan ini juga disebut dengan tahapan A. Tahap individuatif reflective faith. B. Tahapan mimetic literal faith. C. Tahap intuitive projective. D. Tahap scientific conventional faith. Dan E. Tahap conjunctive and faith. Jawabannya adalah D. Tahap scientific conventional faith. Oke, langsung ke nomor 9. Terhadap 5 jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak, statement berikut adalah penjelasan tentang salah satu dari 5 jenis kegiatan belajar tersebut. Dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada seorang anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Hal ini disebut dengan A. Learning by identification, B. Learning by trial and error, C. Learning by imitation, D. Learning by condition, E. Learning by learn. Jawabannya adalah C. Learning by imitation. Oke, lanjut ke nomor 10. Cara pandang generasi digital berbeda dengan para guru mereka yang merupakan pendatang baru di dunia digital. Para guru ini baru bersentuhan dengan komputer setelah bekerja.
mereka agak terlambat dan gagal mempelajari internet. Para natif digital hidup dalam paradigma jauh lebih dekat. Dekat tapi jauh, yang berarti A. Dunia saat ini tanpa batas karena internet menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan bumi. B. Kecerdasan buatan membuat jarak tempuh menjadi lebih cepat dari sebelumnya. C. Mereka sering berkomunikasi dengan gawai sehingga sering berkomunikasi dengan orang-orang jauh, tetapi malah mengabaikan dan tidak sering berkomunikasi dengan orang-orang dekatnya. E. D. Media sosial membuat manusia menjadi antisosial. Media sosial merusak hubungan harmonis keluarga dan masyarakat. Jawabannya adalah menurut saya yang D. Media sosial membuat manusia menjadi antisosial. Oke. Sekarang nomor 11. Generasi ini juga mempunyai ciri khas, yaitu terbiasa belanja makanan dan barang secara daring. Tidak hanya untuk keperluan sehari-hari mereka, keperluan menyelesaikan tugas-tugas sekolah juga mereka melakukan dengan cara belanja daring. Dari proses ini, anak-anak juga belajar tentang A. Tanggung jawab, B. Kejujuran, C. Kemandirian dan eksplorasi, D. Ketekunan dan kedermawanan, E. Kesadaran dan keadilan. Semuanya benar ya. Tapi yang lebih tepat lagi kalau menurut saya adalah C. Kemandirian dan eksplorasi. Ya, oke, lanjut ke nomor 12. Nomor terakhir. Tidak semua konten internet layak dikonsumsi atau baik bagi anak-anak. Guru dan orang tua harus memberikan pemahaman kepada mereka tentang konten positif dan konten negatif. Tidak hanya soal pornografi, konten agama yang menyimpang juga perlu diwaspadai seperti permusuhan, B. Pembunuhan, C. Ketidakadilan, D. Intoleransi, E. Moderasi. Agama yang menyimpang berarti jawaban yang tepat adalah D. Intoleransi. Oke, teman-teman sudah mengisi nomor 1 sampai 12. Kemudian kalau sudah selesai, klik di sini selesai ujian. Kemudian kita bisa lihat hasilnya apa. Apakah yakin jika kuis selesai tidak akan dapat mengerjakan lagi? Kalau yakin, klik iya, selesai. Kita lihat hasilnya adalah dari 12 item atau 12 soal yang waktunya 20 menit, skornya 91,67. Salah satu ya. Yang salah yang mana saya kurang tahu. Pelajari saja, diskusikan, komen di komentar. Takut ada yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.